Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran, yaitu Bapak Kurniawan Prambudi Utomo SEMM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Saya Dewi Sartika dengan NIM 64229 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pengaruh kenaikan harga BBM terhadap bantuan sosial untuk kepuasan masyarakat Kota Jakarta. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ade Nur Elsam dengan NIM 6420674. Yang kedua ada Anggi Melani dengan NIM 6420133. Yang ketiga ada Ina Khairin Hamdia dengan NIM 6420567. Abstrak. Penelitian ini menceritakan tentang kenaikan BBM terhadap bantuan sosial masyarakat Kota Jakarta. Di dalam kenaikan BBM menimbulkan pro dan kontra, hingga terjadinya demo sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Pemerintah mengupayakan kebijakan untuk meminimalisirkan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Kami menyebarkan kuesioner untuk mengetahui responden terhadap kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM. Di sini kemudian kami menganalisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan BBM harus seimbang dengan kenaikan pendapatan UMR di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisa pengaruh kenaikan harga BBM terhadap bantuan sosial masyarakat Kota Jakarta. Jumlah populasi di Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan jumlah populasi tersebut dapat menimbulkan dampak aspek kehidupan manusia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan data primer dengan mengambil sampel data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 74 responden. Setelah itu dilakukan pengolahan data SPSS IBE versi 26. Untuk selanjutnya ada pendahuluan. Kenaikan pada harga bahan bakar minyak atau sering disebut sebagai BBM selalu menimbulkan adanya pro dan kontra. Maka hal itulah yang kerap kemudian menyebabkan timbulnya banyak aksi demonstrasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penolakan kepada pemerintah. Baik, untuk slide selanjutnya di sini adanya kenaikan pada harga minyak mentah dunia telah berakibat pada kenaikan harga produksi maupun harga transportasi yang kemudian memberikan dampak kenaikan dari berbagai barang-barang kebutuhan pokok. Dalam hal ini dapat menimbulkan banyaknya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Baik, untuk slide selanjutnya, pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan pada harga BBM pada tanggal 3 September 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah beberapa kenaikan pada harga BBM bersubsidi. Yang pertama, harga bahan bakar Pertalite menaik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liternya. Untuk yang kedua, harga bahan bakar Pertamax menaik dari 12.500 per liternya menjadi 14.500 dalam per liternya. Dan untuk yang ketiga, bahan bakar solar menaik dari 5.150 dalam per liter menjadi 6.800 dalam per liter. Adanya kenaikan pada bahan bakar minyak atau bisa disebut sebagai BBM telah memberikan dampak yang luar biasa, karena dengan adanya kenaikan pada harga BBM dari berbagai sektor, sehingga bukan saja membuat terjadinya krisis energi,
juga berdampak kepada krisis ekonomi dan krisis pangan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Nur Elsyam. Baiklah, ini adalah kuesioner kami. Di dalam kuesioner ini kami membuat 10 pertanyaan, yang dimana pertanyaan soal nomor 1 sampai 9 itu adalah pertanyaan dengan jawaban pilihan, sedangkan pertanyaan soal nomor 10 itu adalah pertanyaan dengan jawaban sebuah pendapat. Dalam penyebaran kuesioner ini kami mendapatkan 74 responden. Untuk karakteristik responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 57 responden dengan persentase 77,10% dan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 responden dengan persentase 22,90%. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden adalah perempuan. Sedangkan untuk karakteristik responden berdasarkan usia 15-20 tahun berjumlah 38 responden dengan persentase 54,0%. Usia 21-25 tahun berjumlah 22 responden dengan persentase 29,7%. Usia 26-30 tahun berjumlah 2 responden dengan persentase 2,7%. Dan untuk usia 30 tahun ke atas berjumlah 12 responden dengan persentase 17,2%, maka didapat disimpulkan mayoritas responden adalah usia 15-20 tahun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Minyak bumi ialah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozkerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Bumi ialah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Definisi subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pengertian BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Nur Elsyam. Pada tabel percent correlation terdapat var 0,01 hingga var 0,09 yang dimana hasil signifikan berjumlah 74. Pada tabel case processing summary terdapat cases yang di dalamnya terdiri valid dan excluded pada nilai dengan N dengan nominal persentase 100 pada setiap tabel. Pada tabel reliability statistik pada kolom Cronbach alpha dengan nominal 0,692 yang dimana sudah ada di atas 0,05 yang artinya sudah memenuhi. Untuk tabel model summary nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,390 dan besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengukuran R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,152 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kenaikan BBM terhadap variabel terikat hasil dari kenaikan BBM adalah sebesar 15,2%. Maka tabel entry rate atau removed menunjukkan mengenai variabel yang diproses menjadi variabel bebas di sini adalah kenaikan BBM dan menjadi variabel terikat hasil dari kenaikan BBM. Pada tabel ANOVA, pengaruh nyata signifikan variabel BBM yang disimbolkan X terhadap variabel hasil kenaikan BBM yang disimbolkan Y dari output tersebut bahwa F dihitung sama dengan 1,459
dengan tingkat signifikan atau probabilitas 0,190 di atas 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil kenaikan. Pada tabel koefisien pada kolom B, pada konstanta adalah 2,094, sedangkan nilai kenaikan B adalah 0,107, sehingga persamaan atau model regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX atau 2,094 ditambah 0,107. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan responden yang telah kami cari dari kuesioner yang telah kami sebar. BBM telah menjadi elemen penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan usaha mereka menggunakan BBM seperti angkutan umum, supir, dan para nelayan. Kenaikan BBM tidak masalah kalau diiringi oleh kenaikan standar gaji UMR di setiap daerah. Pemerintah harus segmentasi terlebih dahulu karena dampaknya akan berpengaruh di kalangan masyarakat, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat, misalkan dengan mengubah gaya hidup kita. Dan apabila terjadi kenaikan BBM kembali, pemerintah harus melakukan pendistribusian subsidi yang tepat sasaran dan jumlah yang cukupi, sehingga nanti subsidi BBM walaupun dinaikkan tetap seimbang. Baik, untuk kesimpulannya dari kami yang telah meneliti jurnal BBM, yaitu kenaikan harga mentah minyak dunia telah berakibat pada kenaikan harga produksi, harga transportasi yang memberi dampak pada kenaikan berbagai barang termasuk barang-barang kebutuhan pokok. Dengan adanya kenaikan BBM telah memberi dampak yang luar biasa karena kenaikan harga di berbagai sektor, sehingga bukan saja membuat terjadinya krisis energi, juga berdampak pada krisis ekonomi dan krisis pangan. Baik, itulah kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi BBM ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.